setelah produknya jadi, kemudian dikemas, baru dilakukan sebuah proses sterilisasi di akhir, ya. Misalnya dengan di autoclave atau dengan di oven. Jadi ada tahapan proses sterilisasi setelah produk itu dikemas, yaitu itu perbedaan utamanya, ya. Ada tahapan proses sterilisasi, entah itu bagaimanapun prosesnya atau caranya, setelah produk dikemas di kemasan primernya, sehingga kemudian terjadi sebuah steril drug product, ya, membentuk sebuah steril drug product. Tapi kalau prosesnya aseptis, saya punya zat aktif, saya sterilkan, ya. Saya punya pengemas, saya sterilkan. Saya punya klosur itu misalnya adalah karet, vial, kayak gitu, itu saya sterilkan. Karetnya misalnya ya, atau alufoilnya. Saya punya bahan tambahan lainnya, itu saya sterilkan. Jadi dari awal itu sudah steril, dicampur, kemudian difiltrasi, kemudian dikemas, dan tidak ada lagi proses sterilisasi setelah produk dikemas. Ya, jadi perbedaan utamanya itu. Ketika kita melakukan sebuah tahapan untuk mensterilkan produk yang sudah dalam kemasan primernya, berarti kita melakukan metode tahapan sterilisasi akhir. Tapi ketika tidak ada, maka kita akan melakukannya dalam proses aseptik. Ya. Kapan itu dilakukan? Tentunya tergantung dari sifat bahan aktifnya, misalnya ya, atau komponen-komponen yang ada di sana. Karena biasanya sterilisasi akhir itu cenderung akan menggunakan sebuah sterilisasi metode panas. Entah itu panas basah, entah itu panas kering. Sehingga kalau senyawa-senyawa yang ada di dalam sediaan kita, produk obat kita itu ternyata bahan-bahan yang tidak tahan panas, maka kemudian bisa dipilih dengan metode yang aseptis. Itu ya. Nah ini, cuma kalau metode yang aseptis ini penjaminannya lebih, proses validasinya lebih rumit lagi. Karena kita harus bisa menjamin selama proses kondisinya selalu aseptis, karena tidak ada lagi proses sterilisasi di akhir setelah produknya itu dikemas. Bisa membedakan? Ada yang bisa mengulangi perbedaan antara sterilisasi akhir dan aseptis? Nanti karena akan berhubungan dengan kelas produksi, berhubungan dengan proses validasi dan lain-lain ya, dengan metode-metode yang berbeda ini. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Tadi Mbak Sri sudah ya, Mbak Sri, selain Mbak Sri siapa yang mau menjelaskan ulang? Sorry. Izin mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan Mbak Ari. Ya, jadi kalau yang aseptik itu di tiap tahap. Jadi untuk bahan yang yang tidak disterilisasi waktu sebelum masuk ke kemasan primer. Tapi kalau yang sterilisasi akhir itu setelah bahan masuk ke kemasan primer itu disterilisasi. Oke, terima kasih Mbak Ali. Betul ya yang disampaikan ya. Jadi ketika ada proses sterilisasi di akhir setelah produknya jadi dalam produk kemasannya, maka dia mengikuti metode yang terminal sterilization. Kalau yang tidak, dari awal sudah dijaga kondisinya aseptis atau steril untuk ke semua bahan yang terlibat di dalam proses produksi tersebut, berarti itu masuk di aseptis. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan ruangannya, ya. Ruangan produksi steril itu khusus dibandingkan dengan ruangan produksi sediaan-sediaan pada umumnya. Ya, ini airborne partikelnya itu dikendalikan. Jadi nanti jumlah partikelnya hanya tertentu, lebih kecil dibandingkan ruang pada produksi pada umumnya. Kemudian dibuat dan digunakan untuk meminimalkan dari awal ya partikelnya sudah sedikit, kemudian hasilnya ya yang dihasilkan selama proses itu juga sedikit, dan proses penahanan partikel itu juga sedikit ya. Jadi dari awal misalnya diminimalkan dengan jumlah partikelnya tertentu ya misalnya. Kemudian generation atau penghasilan partikel itu juga sedikit gitu, karena misalnya
ada airflow tertentu, ya, ada aliran udara tertentu, ya, sehingga tidak retensi juga, tidak ada partikel itu turbulen gitu ya di ruangan, ya, terutama untuk yang kelas A itu laminer, benar-benar laminer seperti LAF gitu. Kemudian juga dilakukan pengendalian yang lain seperti suhu, kelembaban, dan tekanan sesuai dengan CPOB. Nah, ini harus dipastikan kondisi ruangan steril ini supaya produk yang diproduksi atau bahan obatnya itu tidak mengalami kontaminasi. Nah, untuk pembuatan ini tentunya tadi tidak hanya dari sisi ruangannya, tapi juga dari sisi personalianya. Personalianya itu sudah terlebih dahulu harus terlatih, ya, punya keterampilan khusus dan pelatihan khusus, juga punya sikap komitmen gitu ya untuk menjaga sterilitasnya. Misalnya apa? Dari kesungguhan dia untuk bisa mematuhi gowning atau baju yang harus dipakai misalnya. Dari kesungguhan dia untuk tidak banyak ngomong gitu selama proses produksi misalnya, ya, atau mematuhi standar atau prosedur kerjanya. Nah, itu dia harus punya skill dan punya sikap yang baik, ya. Kemudian mengikuti metode dan prosedur sehingga resiko-resiko itu juga jadi lebih kecil. Kemudian tata letak dari ruangan ini juga perlu diperhatikan supaya tidak banyak kekeliruan, pencemaran silang dan kesalahan lain, juga supaya mudah dibersihkan baik dari sanitasi maupun perawatannya, sehingga tidak ada pencemaran silang, tidak ada penumpukan debu dan lain-lain yang menjamin produknya itu tetap berkualitas. Masih ingat ya pencemaran silang itu apa? Apa bedanya pencemaran dengan pencemaran silang? Siapa yang mau menjawab? Bedanya pencemaran dengan pencemaran silang. Apa bedanya cross contamination dengan contamination saja? Siapa ya? Ada yang mau menjawab atau saya tunjuk? Ditunjuk saja katanya ya, ditunjuk. Mbak siapa ini ya? Mbak Syakira ada? Syakira itu kayak penyanyi ya. Mbak Syakira ada? Oh, mungkin Mbak Syakira lagi ke kamar mandi ya. Mbak Kori. Oh, ada Kori Nur. Ada, Ibu. Ada. Mbak Kori pernah dengar istilah kontaminasi silang, Mbak Kori? Pernah. Apa bedanya kontaminasi dengan kontaminasi silang, Mbak Kori? Kalau tidak salah ya, Bu, mungkin kalau kontaminasi silang itu kayak dari satu bahan, misalnya bahan ini udah tercemar, tapi nanti dia ini bisa mencemari bahan yang lainnya yang masih higienis. Kalau kontaminasi mungkin kayak kontaminasi bakteri, jadi cuma ke satu bahan tertentu aja. Oke, terima kasih Mbak Kori. Ini sebentar ya. Ya, tadi sudah hampir tepat yang disampaikan ya. Jadi kalau kontaminasi itu semuanya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang menimbulkan kontaminan terhadap suatu produk atau bahan ya, semuanya. Entah itu dari sisi fisika, kimia, mikrobiologi ataupun yang lainnya. Ya, yang mungkin mencemari. Tapi kalau kontaminasi silang itu lebih spesifik. Jadi kalau kontaminasi silang itu adalah adanya produk atau bahan lain di dalam produk atau bahan yang sedang kita buat. Ya. Jadi kontaminasi silang itu adalah adanya produk di dalam produk atau bahan lain di dalam produk atau bahan yang sedang kita buat. Jadi misalnya kita sedang injeksi injeksi aminofilin misalnya, kita lagi buat itu. Tapi ternyata sebelumnya misalnya prosesnya tidak bagus atau tata udaranya tidak bagus, sehingga kemudian produk yang sebelumnya injeksi
injeksi apalagi ya, injeksi ranitidin misalnya itu masuk ke situ. Nah, itu sudah terjadi sebuah pencemaran silang, ya. Jadi pencemaran silang itu adanya produk atau bahan lain di dalam produk atau bahan yang sedang kita olah, sedang kita buat. Nah, ini tadi persyaratan ruang produksi steril secara umum, bebas mikroorganisme aktif, ya nanti ada uji cawan Petri dan lain-lain. Kemudian ada udara yang ada di dalam ruangan harus disaring dengan HEPA filter ya. Jadi udara yang masuk pun itu harus disaring dengan HEPA filter ini. Ya saya tidak membahas tata udaranya ya, besok kalau di farmasi industri mungkin dibahas. Tapi yang jelas dia harus melewati sebuah HEPA filter, udara yang masuk ke dalam ruang produksinya. Sehingga bebas mikroorganisme atau partikel, atau bukan bebas 100% tidak ya, tapi diminimalkan sekecil mungkin. Kemudian ada batasan kontaminasi dengan partikel, nanti berhubungan dengan pembagian kelasnya. Kemudian tekanannya sebagian besar untuk ruang produksi steril adalah tekanan positif. Ini teman-teman lihatnya adalah dari ruang produksinya. Jadi kalau tekanan positif itu, ini misalnya ruang produksi, ini tekanannya lebih positif, yang berarti di luar akan lebih negatif, maka udara itu akan mengalir dari mana? Dari dalam ruangan atau dari luar ruangan? Dari dalam, Ibu. Dari dalam. Siapa tadi yang berusaha menjawab? Nida, Ibu. Nida. Nah, menurut Mbak Nida, kenapa tekanan udaranya itu dibuat positif ya Mbak Nida ya? Supaya udara dari luar ruangan itu tidak masuk ke dalam ruangan, jadi tidak menimbulkan kontaminasi gitu. Betul ya, yang disampaikan betul. Karena apa? Karena ruangan produksi steril itu kelasnya itu kan lebih bersih dibandingkan dengan kelas produksi yang lainnya gitu. Jadi kalau kelas produksinya lebih bersih, otomatis di situ kualitas udaranya lebih bagus. Kalau misalnya ada ruangan yang kelas kebersihannya lebih rendah begitu, atau di koridor mungkin aliran udaranya masuk ke dalam ruang produksi steril, maka akan menimbulkan kontaminasi. Ya, jadi sebagian besar tekanannya adalah tekanan positif atau tekanan dengan ruang kelas kebersihan yang paling besar itu pasti lebih positif dibandingkan dengan yang lainnya, gitu ya, dibandingkan dengan di luar sekitarnya. Jadi tekanan udara di dalam ruangan lebih besar daripada udara di luar, sehingga udara dapat dari dalam mengalir keluar. Udara yang di luar yang lebih kotor tidak masuk ke dalam ruangan yang lebih bersih. Ini contohnya ya. Contoh proses pembuatan sediaan steril yang dilakukan di industri farmasi. Ini kalau teman-teman kita kan hari ini belajar terkait dengan kondisi ruangan dan personil ya, gowning dan sterilisasi. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat ini bajunya udah seperti kayak astronot ya. Semuanya tertutup. Yang kelihatan cuma matanya. Jadi dari atas, dari hood cap sampai dengan ke bawah sub cap ini semuanya tertutup, pakai sarung tangan, pakai gowning, baju dan lain-lain, masker dan lain-lain. Nah, ini misalnya pada freeze dry ya, mesin freeze dry di sini. Atau mesin pencampuran tangki ataupun mesin filling yang lainnya. Ini contoh proses lingkungan proses untuk produksi steril. Sebenarnya ininya nggak terlalu beda ya, ada lantai yang licin, epoksi, kemudian ada lantai yang ini tidak bersiku ya, tapi ada seperti apa itu ya, ledokan gitu ya, jadi dia tidak langsung bersiku 90 derajat misalnya. Ini ada pencahayaan tertentu yang ditanam di atap-atap, itu sama sebenarnya dengan ruang produksi yang lain. Yang membedakan adalah kualitas udara nanti yang masuk ke dalam ruang produksi ini dan personil yang menggunakan ya, pakaiannya maksudnya dari sisi gowningnya. Oke, nah ini klasifikasinya. Ini kalau ruang produksi di CPOB 2018 ya, nanti teman-teman bisa lihat sepertinya kalau nggak salah di bab 3 terkait dengan ruangan, bangunan dan fasilitas produksi.
itu ada 5 ya, ruang produksi itu ada 5. Jadi kalau teman-teman pernah istilah ada gray, white, black ya, black, gray, white. Oh ini ruang area black area, white area, itu istilah untuk CPOB yang 2006 ke bawah. Ya. Tapi semenjak CPOB 2012 dan ini yang terbaru CPOB 2018, pembagiannya enggak black, white, gray lagi, tapi pembagiannya adalah kelas A, B, C, D, E. Ya. Kelas untuk ruang produksi itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Apa bedanya kira-kira? Yang teman-teman tangkap dari slide ini? Apa bedanya ruang produksi A, B, C, D, E? Izin mencoba menjawab, Bu. Oke, Mbak siapa? Sanzita. Mbak Sansita. Iya, untuk perbedaannya ada di ukuran partikel, di mana ruangan yang A itu memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit dibandingkan kelas E, begitu Bu. Oke, betul yang disampaikan Mbak Sansita ya tadi ya, bahwa perbedaannya adalah jumlah maksimum partikel dengan ukuran tertentu ya, misalnya 0,5 mikron atau 5 mikron per volume ruangan yang masih diperbolehkan ada ya, jumlah maksimum partikelnya yang masih diperbolehkan ada di situ ya, baik itu pada kondisi non operasional maupun operasional. Kalau non operasional itu misalnya adalah kalau ini kondisi operasional ya, karena ini kondisinya ada operator atau ada personalia yang sedang melakukan proses produksi atau proses pengolahan. Ini berarti kondisi operasional. Nah, kondisi non operasional itu kondisi ketika di situ cuma ada mesin-mesin saja. Jadi ruangannya itu belum difungsikan, belum beroperasi, belum digunakan untuk pengolahan ya. Lagi nggak dipakai gitu ruangannya. Itu berarti kondisi non operasional. Oke. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Mbak Sansita, berarti antara kelas A dengan kelas E paling bersih yang di mana? Lebih bersih di mana? Lebih bersih di kelas A. Di kelas A, ya. Ini teman-teman bisa lihat, semakin dia ke bawah, itu semakin tidak bersih, ya. Semakin dia kelasnya ke atas, kelas A, berarti itu semakin bersih. Artinya, kondisi udaranya, penjaminannya semakin bagus. Nah, ada perbedaan yang lain ataupun penggunaan yang lain ataupun apa ya? Perbedaan dari kelas partikel ini, kelas kebersihan ini apalagi? Selain tadi dari sisi ukuran partikel. Dari sisi apa lagi? Kalau dipakai untuk produksi steril, kelas mana? Kelas A, Bu. Kelas A. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ruang apa lagi yang bisa untuk produksi steril? Yang? Operasional, Ibu. Yang operasional. Kelas apa? Kelas Yang operasional, oke. Kelas operasional, oke. Mbak siapa? Frida, Ibu. Siapa sih? Frida, Ibu. Oh, Frida, oke. Salah. Ada lagi yang berpendapat lain? Ini ya. Jadi saya sebutkan bahwa untuk proses produksi steril, ini ya, kelasnya adalah kelas A, B, C, dan D. Jadi, kelas A, B, C, dan D adalah untuk proses produksi steril. A, B, C, dan D.
Sementara kelas E adalah untuk pembuatan produk non-steril, yang E. E itu adalah untuk yang non-steril. Jadi kalau teman-teman misalnya mau buat salep kulit misalnya, mau buat krim, mau buat tablet, mau buat kapsul, mau buat apapun yang sifatnya produk tidak steril atau non-steril, itu pasti dibuat di kelas E. Ya, jadi itu. Mau buat bentuk sediaan apapun asalkan dia tidak steril dibuatnya di kelas E. Nanti yang di kelas E itu bedanya hanya satunya E yang umum, satunya E yang kelembabannya lebih kecil karena untuk yang higroskopis misalnya. Ya, tapi pokoknya kalau sediaannya nggak steril itu kelasnya kelas E. Sementara kalau produknya itu adalah produk steril, itu ada bisa di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, ada 4 kelas. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau saya misalnya mau buat salep mata, itu akan ada di kelas mana? A, B, C, Kelas? dan D, Bu. A sampai D, Bu. Kelas A sampai D ya, tergantung nanti prosesnya bagaimana. Tapi kalau mau bikin salep kulit, tadi kelas apa? Ibu. E, Bu. Bu. Kelas E, betul. Kalau saya mau bikin larutan untuk sirup, kelas apa? Kelas E, Bu. Kelas E ya, karena sirup kan nggak steril ya. Tapi saya mau mengolah larutan untuk sediaan injeksi. Kelas apa? A, B, C, D. A sampai D, oke. Kalau saya mau bikin sebuah dry suspension atau dry syrup, kelas apa? Kelas E. Bu. Kelas E. Tapi kalau saya mau bikin dry injection, kelas apa? Serbuk kering untuk injeksi. A sampai D. A sampai D. A sampai D. Betul ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi produk non-steril apapun di kelas E, sisanya A, B, C, D adalah untuk produk steril. Nah, kapan kita pakai kelas A, kelas B, kelas C, kelas D? Ada pembagiannya. Ini sebelum kita ke pembagiannya ya, kita lihat dulu. Kita fokus dulu aja di kelas A, B, C, dan D. Untuk yang kelas steril ya. Apa sih masing-masing perbedaannya? Tadi yang paling bagus itu kelas A atau kelas D? A, Bu. A. Kelas A, Bu. Kelas A, betul ya. Yang paling bersih itu adalah kelas A. Ya, di antara semua kelas kebersihan untuk steril A, B, C, D, E, A, B, C, D, yang paling bersih adalah di kelas A. Kalau teman-teman lihat, ini ya namanya, kelas A itu setara dengan di bawah aliran udara laminar. Jadi seperti LAF, seperti yang pernah teman-teman cari mengenai LAF atau teman-teman pelajari bersama Bu Neliana mengenai LAF, itulah ruang kelas A di industri farmasi. Ya, jadi bukan sebuah kabinet, tapi sebuah ruangan kalau di industri farmasi yang standarnya adalah aliran udaranya laminar. Kelas B dan kelas C itu adalah ruang steril. Sementara kelas D itu adalah kelas bersih. Nah, suhunya ini juga berbeda. Ya, ini suhunya lebih dijaga untuk kelas A, B, C. Kalau yang D lebih sesuai dengan suhu ruangan di kita ya, seperti biasa, seperti kelas E. Kelembabannya juga agak sedikit berbeda. Kemudian ini saringannya, tadi kan udaranya itu harus masuk ke sebuah HEPA filter. Ya. HEPA ini H. Jadi istilah penyaring untuk sebuah HEPA filter adalah pakai H gitu. Nah, H-nya semakin besar, itu berarti saringannya, efisiensinya semakin bagus. Misalnya di ruang A sama ruang B itu pakainya H14. Artinya, yang bisa tersaring partikelnya itu adalah sebesar 99,995%. Udara yang tidak tersaring itu hanya 0,005%. Gitu ya, partikel yang masih boleh yang tidak tersaring itu hanya sebesar 0,005%. Nah, kalau H13 berarti nyaringannya efisiensinya adalah 99,95%. Jadi masih lebih rendah lagi dibandingkan dengan H14 gitu ya. Efisiensinya lebih bagus yang H14. Tuh, sehingga tadi partikelnya juga jadi lebih kecil-kecil nih dibandingkan dengan yang partikel di C dan D. Nah, kemudian flow udaranya ya, flow rate-nya. Tukaran udara per jamnya misalnya.
Kalau di ruang kelas A, ini ada aturannya ya, jadi harus 0,36 sampai 0,54 meter per second ya kecepatan udaranya bergantinya. Kalau yang ini pertukarannya minimal 20 kali per menitnya ya, minimal gitu. Udara bertukar itu setiap 20 kali per menitnya minimal. Ya. Yang ini lebih cepat lagi bergantinya. Oke. Itu perbedaannya ya dari sisi tata udaranya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, maka ruangan kelas A kemudian menjadi salah satu ruangan dengan kelas kebersihan paling tinggi. Ya, gunanya untuk apa saja ini? Misalnya kelas A, pengolahan dan pengisian aseptis. Jadi kalau kondisi-kondisi yang tadi metodenya aseptis, biasanya pengolahan atau pengisiannya, proses produksinya itu akan dilakukan di ruangan kelas A. Pengisian salep mata steril misalnya. Pengisian bubuk steril misalnya, pengisian suspensi steril, ini bisa di kelas A. Nah, nanti kelas B, nah, kelas B ini nggak jadi ruang produksi untuk produksi ya, jadi di ruang kelas B itu nggak ada mesin produksinya. Cuma ruangan kelas B itu adalah ruangan latar belakang zona kelas A. Jadi kan kelas A itu kan kayak semacam LAF gitu, ya, semacam airflow kabinet atau airflow ruangan gitu ya. Nah, kalau dia langsung ketemu sama kelas C atau kelas D, maka resiko untuk kontaminasi itu semakin besar. Makanya sebelum ketemu ruangan kelas C atau D, ruangan kelas A itu ketemu dulu dengan latarnya adalah kelas B. Ya, jadi di ruang kelas B itu tidak ada proses produksi, proses pengolahan, proses pengemasan dan lain-lain. Hanya dia menjadi latar dari kelas A untuk proses produksi aseptis. Kalau ruang kelas C biasanya untuk pembuatan larutan bila ada resiko. Ini sebagian besar ini misalnya untuk produk-produk yang sterilisasi akhir, ya, pengolahan atau pengisian sterilisasi akhir itu di ruang kelas C. Atau misalnya kalau di metodenya aseptis, tapi nanti sebelum di-filling, disaring dulu, difiltrasi dulu, maka itu bisa dilakukan juga di kelas C. Ya, tapi pengisiannya pasti dilakukan di kelas A. Jadi proses filling sediaan aseptis itu pasti di kelas, dengan metode aseptis pasti di kelas A. Kalau kelas D ini untuk pembuatan pengolahan sediaan sterilisasi akhir juga bisa, atau digunakan untuk proses pencucian, ya, penyimpanan bahan-bahan yang sudah ataupun alat-alat yang sudah dicuci untuk metode yang aseptis itu di kelas D. Ini ada yang lebih mudah lagi nih ya, ini. Ini saya beli CPOB sih sebenarnya, jadi kalau teman-teman nggak mudeng terus baca CPOB ya kurang lebih seperti inilah. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Masih jelas? Masih. Oke, ya. Nih, misalnya di sini dibedakan ya, tadi kan ada kegiatan produksi untuk dengan metode sterilisasi akhir. Yang selanjutnya kegiatan produksi dengan metodenya yang aseptis. Ya, ada 2 metode tadi kan. Misalnya dengan sterilisasi akhir, itu paling banyak memang akan dipakai di kelas C dan D ya, kecuali kalau memang ada sangat beresiko, itu bisa dipakai di kelas A gitu ya. Tapi sebagian besar itu bisa di kelas C atau di kelas D untuk pembuatan dan pengisian produknya. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah sediaan, dari membuat itu berarti mengolah, mixing misalnya sampai fillingnya itu nggak beresiko untuk terjadinya sebuah kontaminasi, maka kita bisa lakukan di kelas D gitu ya. Kenapa? Ya karena nanti juga ada sterilisasi akhir gitu. Tapi kalau ada sedikit resiko gitu ya, bila ada beresiko mengolahnya itu ada resikonya, maka tingkatin nih di kelas C gitu ya. Nanti resikonya contohnya seperti apa ada di belakang. Jadi kalau ada yang beresiko ditingkatin nih di kelas C, nggak di mixing di kelas D misalnya. Nah, pengisian produk kalau misalnya nggak beresiko ya dilakukan di kelas C. Kenapa? Ya nanti juga habis diisikan di sterilisasi akhir gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau pengisian produknya ternyata berisiko, nah ini bisa dilakukan di kelas A, seperti metodenya yang aseptis, gitu ya, untuk yang proses sterilisasi akhir.
Sementara kalau yang kegiatan aseptis, biasanya tadi kan kalau aseptis kan alat apa itu namanya, pengemas, habis dicuci disterilisasi. Nah, setelah itu dimasukkan di kelas D gitu ya. Atau proses sterilisasinya dilakukan di kelas D ya, begitu dicuci masukin kelas D disterilisasi. Atau tadi ada vial, ada karet dan lain-lain itu dicuci terus disterilisasi masukkan kelas D. Itu untuk untuk metode yang aseptis. Nah, kemudian yang di kelas C ini masih bisa digunakan ketika kita membuat larutan, tapi nanti kemudian sebelum di-filling ada proses filtrasi ya, penyaringan. Jadi biasanya kalau yang sterilisasi akhir itu kan tadi proses sterilisasinya ada di akhir setelah pengemasan primer ya, misalnya dengan sterilisasi panas kering atau panas basah. Nah, kalau metode aseptis setelah dia jadi larutannya, maka tidak bisa langsung di-filling gitu. Tetap harus ada pengkondisian untuk dia tetap menjaga aseptis, yaitu dengan proses filtrasi atau penyaringan. Ya, nanti jadi disaring dulu, baru kemudian di-filling. Nah, waktu disaring, ini pembuatan larutannya bisa di kelas C. Tapi nanti setelah disaring, hasil saringannya dan hasil nanti cara pengisiannya itu dilakukan di kelas A. Ya. Jadi yang pasti dilakukan adalah proses pengisian di kelas A untuk kondisinya aseptis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kan sterilisasi akhir tadi ya, jadi nggak terlalu bermasalah sebenarnya ini ya. Tapi kalau yang ini kelas aseptis ini sebisa mungkin kondisi ruangannya itu tidak menimbulkan pencemaran. Jadi kalau dia tidak bisa di kelas yang bawahnya ya lakukan semuanya di kelas A. Ada? Ini penjabaran lebih lanjutnya ya, misalnya untuk metode sterilisasi akhir, penyiapan komponen produk minimal di kelas D misalnya. Kemudian ada resiko tadi ya, jika ada yang resiko di luar kebiasaan, misalnya itu ada perlu pendiaman sebelum proses sterilisasi atau terpaksa diproses di tangki ya, ini bukan tangka. Diproses di tangki yang tidak tertutup ya, misalnya di mixer yang nggak tertutup, maka itu minimal akan dilakukan di kelas C gitu ya, tidak di kelas D lagi. Kemudian pengisian produk yang disterilisasi akhir juga minimal di kelas C. Kemudian resiko, bila ada risiko produk ketika proses pengisian, misalnya karena proses pengisiannya berjalan lambat atau wadahnya berleher lebar dan lain-lain, maka pengisiannya dilakukan di kelas A. Ya, kecuali dengan latar belakangnya kelas C ya. Kalau kelas B kan mungkin terlalu berat ya, jadi kelas A dengan kelas C ya untuk yang metode sterilisasi akhir. Tapi kalau nggak ada resiko apapun, biasanya pengisian juga bisa dilakukan di kelas C gitu. Kemudian untuk pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan lain-lain, emulsi, umumnya adalah di kelas C ya, sebelum disterilisasi akhir. Begitu. Sementara kalau untuk metode aseptis ya, misalnya ini komponen kalau udah dicuci tadi di kelasnya minimal kelas D. Kemudian bahan-bahan awal dan komponen lain yang sudah disterilkan gitu ya ini. Kemudian penanganan bahan awal dan komponen steril kecuali pada proses selanjutnya adalah nanti ada penyaringan atau sterilisasi dengan filter, maka akan dilakukan di kelas A. Ya. Kalau misalnya tadi setelah dibuat itu masih bisa disaring, difiltrasi, maka boleh dilakukan di kelas C. Tapi kalau tidak dilakukan filtrasi ketika menyiapkan bahannya, maka harus dari awal itu dilakukan di kelas A. Nah, jadi bedanya adalah kalau kita melakukan proses filtrasi untuk metode aseptis ini, maka boleh kita mengolah itu di kelas C, difiltrasi, baru nanti diisikan di kelas A pengisiannya. Tapi kalau kita nggak melakukan filtrasi, maka dari awal kita mengolah dan memfilling atau mengisi sediaan itu di kelas A dengan latar belakang kelas B. Kemudian penanganan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis ini hendaklah dilakukan di kelas A. Ya, untuk proses pengisian itu di kelas A. Karena setelah produknya diisikan, dia tidak akan mendapat
mendapatkan sterilisasi lagi gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya ruangannya yang steril gitu ya. Kemudian pembuatan pengisian salep, krim, suspensi dan lain-lain itu juga di kelas A. Ya, karena ini lebih rentan untuk terjadinya resiko kontaminasi. Nih, kan salep, krim, suspensi kan juga susah ya untuk disaring. Jadi biasanya untuk yang semi padat seperti ini, kalau dibikin dengan metode aseptis, karena tidak memungkinkan untuk disaring, maka langsung dibuat di kelas A. Oke, kita ini dulu ya, supaya lebih paham. Untuk yang ini dulu, sterilisasi akhir. Ya. Kalau kita mau melakukan proses pengolahan produk sterilisasi akhir yang tidak ada resiko, akan dilakukan minimal di kelas apa? Pengolahan itu berarti pencampuran. Apa? Minimal dilakukan di kelas apa? C sama D ya. Tapi kalau misalnya tadi hanya dari sisi penyiapan komponen atau pengolahan, biasanya minimal di kelas D. Ya, kecuali kalau nanti sampai tahapannya adalah pengisian. Nah, pengisian minimal di kelas C. Ya. Kalau ada resiko selama proses mixingnya misalnya, maka pengolahannya akan dilakukan di kelas mana? Selama proses mixing, selama proses pengolahan dulu. Kalau ada resiko, maka akan dilakukan di kelas C ya. Ini kan ini kita ada dua ya, ada dua proses ya teman-teman, penyiapan ataupun pengolahan. Ini yang pertama itu yang penyiapan ya, pengolahan. Aduh, lama ya. Yang kedua adalah proses pengisian. Ya, itu agak sedikit berbeda. Kalau menyiapkan ya, dan kemudian juga memixing ya, mengolah misalnya, minimal itu di kelas D. Kalau ada resiko naik ke kelas C. Ya. Kalau proses filling minimal di kelas C. Kita bicara untuk yang sterilisasi akhir. Proses filling minimal di kelas C. Kalau fillingnya itu beresiko, akan dilakukan di kelas A dengan latar kelas C. Gitu ya. Kalau pembuatan atau pengisian semi solid, nah semi solid untuk sterilisasi akhir itu dilakukan di kelas C. Ya, berarti yang tadi nih minimal di kelas D adalah untuk produk steril yang non semi solid atau non cair. Ya, yang misalnya sebuk dan lain-lain. Oke. Kemudian kalau yang aseptis, kalau kita sudah mencuci komponen dan lain-lain, disterilkan dan lain-lain, itu akan ada di kelas, disimpan di kelas D. Kita sudah mencuci media misalnya vial dan lain-lain. Kita sudah mencuci nih vial dan lain-lain. Kemudian kita mau mensterilkan karena ini metodenya adalah aseptis. Maka proses itu akan dilakukan di kelas D. Kelas D, betul ya. Jadi penanganan produk yang alat kemas yang sudah dicuci itu di kelas D. Nah, kemudian untuk proses apa ya? Proses pengolahannya ya. Proses pengolahannya kalau nanti akan difiltrasi ya, maka minimal dilakukan di kelas C. Kelas C ya. Proses pengolahan metode aseptis kalau nanti akan difiltrasi di kelas C. Tapi kalau nggak ada filtrasi, maka akan dilakukan di kelas A. Oke. Proses pengisian untuk sediaan dengan metodenya aseptis akan dilakukan di kelas
kelas A, ya, kelas A dengan latar kelas B. Jadi kalau metode aseptis kelas A dengan latar kelas B. Beda tadi yang sterilisasi akhir kelas A dengan latar kelas C. Kalau yang ini kelas A dengan latar kelas B. Pembuatan sediaan semi solid atau sediaan cairan yang metodenya aseptis dilakukan di kelas mana? Di mana? Pembuatan Kelas sediaan semi solid seperti salep, krim, atau yang dispersi, suspensi, dan emulsi akan dilakukan di kelas mana untuk metode yang aseptis? kelas A dengan latar Kelas belakang A. kelas B, Bu. Kelas A dengan latar belakang kelas B, ya, karena ini nggak memungkinkan untuk dilakukan proses filtrasi, ya mampet gitu ya filternya gitu. Kecuali kalau buat larutan, nah, larutan mungkin bisa saja nanti bisa difiltrasi sehingga ngolahnya bisa di kelas C dulu, tapi nanti ngisinya di kelas A. Gitu ya. Semoga bisa dipahami inilah ya. Ini soal-soal kayak gini tuh kadang-kadang juga muncul di UKI kayak gini, cuma akan dilakukan di kelas kebersihan mana kayak gitu. Tapi ya kalau kita nggak paham juga jadi bingung juga. Nah ini contoh tata letaknya tadi ya, misalnya kelas A isinya apa, kelas D itu isinya apa, ini yang untuk sterilisasi akhir. Ini saya screenshotkan dari yang CPOB ya, misalnya ini ya teman-teman bisa lihat ya, kalau personil itu masuknya lewat sini, gitu. Kalau material itu masuknya lewat sini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada dua jalur yang berbeda untuk personil dengan untuk material. Atau personil bisa juga lewat sini, ya, personil bisa lewat sini. Nanti yang material masuk ke sini, terus dia masuk lewat sini. Gitu ya. Jadi arus personil dengan arus material itu harus berbeda. Nih, misalnya personil nih masuk. Personil lewat sini nih, maka dia kemudian ke ruang ganti. Nih ya, personil itu masuk lewat sini ke ruang ganti. Terus habis itu dia akan masuk ke area yang sini, ya. Atau kalau dia mau masuk lagi ke area yang lain, misalnya ke area C, maka dia ke ruang ganti yang lain. Nah, ini kita ulangi dari awal ya, ini terlalu bundet ini jadinya. Sebentar. Ya, kita lihat dari personil dulu. Ini personil mau masuk. Personil mau masuk nih dari kelas ruang E, ya. Kan di luar ruangan itu kelas ruang E. Maka masuk itu masuk ke ruang ganti dulu nih. Ruang ganti, baru masuk kemudian ke ruang kelas D. Ini ya, masuk ke sini. Ke ruang kelas D, ke sini. Ya, ini teman-teman kalau lihat daun pintunya, daun pintu itu, ini kan daun pintu nih ya, pintu itu membuka ke ruangan yang lebih kotor gitu. Jadi udaranya itu nanti keluar. Kan kita buka pintu kan berarti dorong udara gitu ya. Jadi pintu itu selalu keluar ke arah yang lebih kotor. Nah, kalau dia mau masuk ke kelas D, dia langsung masuk nih ke sini. Ke ruangan formulasinya misalnya. Tapi kalau dia mau masuk ke ruang kelas C, maka dari kelas D itu dia masuk ke ruang ganti lagi. Di ruang ganti dia pakai baju yang untuk kelas C atau di double. Baru masuk ke ruang kelas C gitu ya untuk personil. Jadi setiap kita ganti ruangan itu akan ganti baju. Oke, kemudian ini nanti karena ini kan filling mesin saja ya. Di kelas A itu biasanya personilnya nggak bisa langsung masuk ke sini juga. Kalaupun ada misalnya cuma 1 atau 2 personil saja. Tapi ini sebagian besar isinya adalah filling mesin ataupun mesin pengisi. Ya. Jadi ini misalnya untuk proses produksi sediaan steril. Ini ya. Jadi si personilnya gini. Jadi personilnya mau mengolah dulu, mau formulasi dulu, bisa di ruang D, bisa di ruang C. Tapi kalau mau nanti fillingnya misalnya ini bisa dilakukan juga di ruang A dengan latar kelas C atau di ruang C tadi ya. Nah, kalau sementara kalau material ya, alur material, ini kan materialnya tuh masuk dari sini nih. Material masuk ke sini. Material itu bahan yang mau diolah. Nah, ini biasanya ada persiapan bahan di sini ya. Bisa dibantu juga. Ini sebenarnya opsional ya, bisa di oven dulu atau di depirogenasi atau tidak. Nah, ini nanti habis itu masuk ya. Kalau misalnya resikonya besar, biasanya komponen ini juga akan disterilkan. Tapi kalau tidak, biasanya akan langsung masuk ke ruang pengolahan misalnya. Baru kemudian masuk ke ruang filling. Nanti setelah itu
Dari ruang filling ini nanti baru akan keluar ke ruang packaging ya, atau finish produknya. Finish produk itu yang sudah selesai semuanya, nanti dikeluarkan lagi nih ke sini, dikeluarkan lagi lewat jalur yang sini. Nah, dah gitu. Begitu ya. Ini untuk prosesnya. Untuk ruang produksi dengan sterilisasi akhir. Sementara kalau yang aseptis ini pun sama, kan personilnya masuk dari sini nih. Personil masuk ke sini. Masuk ke ini, suara saya masih kedengaran ya? Tadi yang ini dulu, yang sterilisasi akhir, ada yang mau ditanyakan? Ini kan Pascal menunjukkan tekanan, ya. Ini tadi pintu menunjukkan dia membuka ke arah yang tekanannya lebih rendah. Ini pun sama. 60 Pascal dengan 50 Pascal, kira-kira besaran mana? 60. 60. Atau menurut teman-teman, di antara seluruh ruangan yang ada di sini, mana yang tekanannya paling besar? Mana? Ruang abu. Ruang apa yang tekanannya paling besar? Ruang A ya, ruang filling mesin ini yang paling besar. Berarti dia paling positif atau paling negatif tekanannya? Positif, Bu. Paling positif gitu ya. Teman-teman bisa bandingkan, ini personil itu cuma 10 Pascal, berarti dia paling kotor nih di sini dibandingkan dengan ruang kelas A. Nah, ini yang selanjutnya untuk aseptis ya. Aseptis kan tadi personil lewat sini, masuk ke ruang ganti kelas D ya misalnya. Kemudian ini masuk lagi ke ruang kelas C gitu ya, karena tadi minimal dilakukan di kelas C. Nah, habis itu kemudian mau melakukan sebuah proses formulasi dengan filtrasi. Nah, dia akan masuk di ruang ini. Ya, ruang formulasinya di kelas A. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak dilakukan proses filtrasi, maka personilnya itu akan ke sini ya, akan masuk ke ini, ruang ganti yang sampai ke kelas B. Ini. Ya. Jadi personil misalnya dari kelas D atau kelas E masuk ke ruang ganti, masuk ke ruang kelas CD ya. Ini ruang ganti antara ini airlock ya, airlock, AR itu airlock. Jadi setiap kali ruang ganti itu ada airlock ya, kalau teman-teman perhatikan. Setiap kali ruang ganti atau setiap kali ruang masuk material itu ada airlock. Airlock itu adalah ruangan penyangga. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ruangan A dengan ruangan B, tidak. Tapi ruangan A terus ada ruangan kecil airlock, terus ada ruangan kelas ruangan B misalnya kayak gitu ya. DE ya ini ya. Ruangan D terus ada airlock, terus ada ruangan kelas D misalnya kayak gitu. Jadi ruang penyangga. Supaya udara tidak langsung bertukar dengan sangat bebas gitu. Jadi ini pun sama. Ini ada ruang airlock antara C dan D. Berarti setelah ke ruang ganti, ini lewat aja di airlock ini masuk ke ruang C. Ya, masuk ke kelas C. Kalau mau produksi di kelas C ya langsung dia masuk ke sini. Tapi kalau tidak, ini dia ganti lagi nih, ganti lagi ke ruang kelas B ya tadi ya. Kemudian ini ada airlocknya juga antara B dengan A tadi ya, atau C dengan B gitu di sini. Di sini nih airlock nih. Baru kemudian dia masuk ke kelas B. Nah, ini di proses yang filling nih, kalau teman-teman lihat, ini kan ada kelas A gitu ya. Jadi ya walaupun dia bentuknya ruangan, tapi jangan dibayangkan bahwa ruangannya gede banget untuk kelas A. Ya enggak juga ya, hanya cukup biasanya untuk mesin filling saja dan untuk bergerak 1 atau 2 operasional saja. Operator saja. Ya. Jadi itu kemudian habis dari kelas B ini habis diolah di kelas C, kemudian nanti dia masuk ke ruang kelas A dengan latar kelas B begitu, atau dia langsung memang semuanya dimasukkan ke kelas kelas A ya. Tapi memang jarang sekali. Biasanya kalau sebisa mungkin dia akan dilakukan di proses yang kelas C dulu, baru filtrasi, kemudian masuk ke kelas A ya. Kecuali tadi pada kondisi khusus seperti yang sediaan semi solid atau yang nggak bisa difiltrasi, maka ini akan langsung diolah masuk di kelas A dengan latar kelas B. Habis itu baru kemudian akan di capping, clamping itu yang setelah di filling ya, setelah semua selesai, kemudian baru dia akan di seal gitu ya, dikeluarkan gitu setelah pengemasan primernya selesai, dia keluarkan ke sini,
masuk ke pengemasan sekunder, masuk ke kemudian finish product, gitu ya. Nah, ini untuk jalur personil dari sini. Kalau jalur material, ini dari sini. Ya, ini kan kalau di sini ada material kan, ada personil kan, karena ini personilnya yang mau ke finish product ya. Kalau ini personil yang mau ke proses produksi. Nah, ini kalau yang materialnya ini semuanya nanti ada proses preparasinya, ini di kelas D, ya. Kemudian ada oven dan lain-lain, sterilisasi, depirogenasi. Kemudian ini langsung masuk, ya. Semuanya langsung akan masuk di kelas ruangan filling ini. Oke. Ini kurang lebih untuk sebuah tata letaknya terkait dengan pembagian kelas-kelas ruangannya. Sampai sini semoga jelas ya. Sampai jam berapa sih ini ya? Ada yang mau tanyakan tidak sampai sini? Jelas? Bisa kebayang? Ya minimal ada gambaran. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi kan kita bicara ada HEPA filter ya untuk membuat kondisi udaranya baik ataupun memenuhi persyaratan. Nah, ini HEPA filter ini merupakan filter udara yang memenuhi standar efisiensi tertentu. Ini biasanya terdiri dari serat fiberglass. Jadi bentukannya kan kayak gini ya, kayak penyaring udara biasa. Tapi ini adalah serat-serat fiberglass di sini. Nah, ukurannya biasanya 0,5 sampai 2 mikron. Nah, dia bisa menangkap partikel berukuran mikro karena sifat seratnya itu juga lengket. Nah, ada tiga cara dia bisa menangkap atau menjerap partikel si HEPA filter ini. Sehingga tadi efisiensinya bisa sampai misalnya 99,995% gitu ya. Karena misalnya dia ada proses interception. Jadi ada 3 ya. Ada interception, ada impact, dan ada diffusion. Yang paling gampang itu ya impact ya. Impact itu misalnya partikelnya ini bertabrakan gitu dengan si serat, sehingga kemudian dia akan dipantulkan ya, ataupun dia nggak jadi masuk gitu ya karena dia nabrak si partikelnya misalnya ya. Untuk partikel yang cukup besar, misalnya yang di atas 1 mikron, itu dia kalau masuk itu nabrak si seratnya. Seratnya ini kan sangat halus ya, sangat rapat gitu. Jadi dia nggak bisa masuk. Atau misalnya untuk ukuran yang lebih kecil lagi, ini misalnya 0,1 mikron, ini dia bisa masuk berdifusi tapi cukup sampai di ini ya, cukup sampai di seratnya saja. Dia nggak bisa lagi lepas lagi ke sininya ya. Jadi cuma mentok di seratnya. Cuma masuk sampai ke seratnya saja, nyelip di seratnya. Atau kalau ukurannya lebih kecil lagi, ya interception. Jadi dia nempel di luar ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tuh, jadi ada 3 ini karena dia terinterception ya, atau impact atau diffusion, sehingga dia bisa menjadi sebuah high efficiency particulate air atau HEPA filter. Ini berlaku untuk LAF, berlaku untuk ruangan manapun di kelas produksi yang steril. Nah, ini tadi passbox mungkin tidak terlalu jelas ya. Ini contohnya passbox itu yang begini ya, misalnya ada alat mau dimasukkan. Alatnya itu maksudnya alat yang kecil, misalnya alat kemas yang kecil. Maka di sini tuh ada passbox. Ya, bukan sebuah pintu yang masuk ke sini, tapi ada passbox. Ya, untuk memasukkan alatnya. Contohnya seperti ini. Ini ruang yang satu atau koridor yang satu dengan ruang yang lain. Nah, ini ada passbox-nya di sini. Nih. Kalau dilepas modelnya mungkin yang kecilannya seperti ini, tapi kalau yang agak besarannya yang misalnya menempel di sini, nah nanti misalnya vial atau apapun itu dimasukkan lewat sini, lewat passbox ya, bukan sebuah lewat pintu lagi, supaya meminimalkan udara keluar masuk gitu. Jadi passbox ini sama kayak airlock. Airlock sama passbox itu kan dua ada satu ruangan dengan ada dua ruangan dengan satu airlock atau pakai passbox gitu ya. Nah, ini kan ada 2 pintu. Dari passbox ataupun airlock ini kan ada 2 pintu. Teman-teman kebayang nggak sih passbox ini? Yang kayak gini, yang ini ya, rabbit hole kalau itu lubang kelinci atau
pigeonhole, di lubang merpati. Jadi dia nempel di dinding, tapi tidak bisa masuk orang gitu. Jadi cuma yang bisa masuk ya cuma barang doang gitu, passbox. Nah kalau yang satu sini dibuka, ini pintu ini misalnya dibuka dari luar begini, maka yang pintu yang sebelah sana itu ketutup. Ya, misalnya pintu yang sebelah sana dibuka, maka yang pintu ini ketutup nih. Tapi kalau ini kebuka, maka pintu yang sana ketutup. Gitu. Jadi udara itu nanti nggak langsung keluar masuk gitu di antara dua ruangan. Ini fungsinya passbox. Biasanya untuk melewatkan barang-barang atau alat-alat yang kecil gitu dari satu ruangan yang lain dengan satu ruangan yang lainnya. Gitu. Kayak itu untuk ruangan. Jelas saja. Ada yang mau tanyakan? Yang selanjutnya pakaian pelindungnya. Jadi partikel itu juga bisa berasal dari pakaian si karyawannya. Jadi bisa sangat besar potensinya untuk terjadi kontaminasi sehingga biasanya dirancang pakaian khusus yang bisa melindungi dari pencemaran baik dari karyawannya, pencemaran dari karyawan atau pencemaran dari ruangan ke karyawannya. Ya, ini tidak boleh melepaskan serat dan mampu menahan partikel. Kemudian biasanya dari tenunan yang sifatnya antistatik, jadi dia ya apa ya? Ya tadi ya retensinya bagus ya, jadi tidak melepaskan serat, enak dipakai. Kemudian dia agak longgar juga, tidak mudah terbakar dan mudah dibersihkan. Ini contohnya tadi ya gowningnya. Jadi gowning itu adalah sebuah pakaian pelindung lengkap. Ya. Gowning personil. Jadi gaunnya si karyawan, si operator. Dari atas, dari cap, kemudian ada safety glass, ada hood. Hood ini tudungnya ini ya. Kemudian ada masker, ada glove, sarung tangan, ada coverall itu pakaian keseluruhannya. Kemudian ada boot dan ada shoe cover. Nah, ini satu set gowningnya personil. Ya, ini biasanya dia akan masuk dulu ke changing area tadi ya, ke area ganti, mengganti semuanya, baju, sepatu dan lain-lain, memakai topi dan kacamata termasuk sarung tangan dan lain-lain. Baru dia akan masuk ke ruang yang clean tadi ya, baik untuk filling, untuk preparasi dan lain-lain. Nah, ini satu setnya terdiri dari masker ya, tadi ada masker, ada hood tutup kepala, kemudian ada coverall, baju pelapisnya, menutupi tubuh semuanya gitu ya. Kemudian ada glove, sarung tangan, dan ada sepatu, dan juga shoe cover. Ini ya, pelindung sepatunya. Ini contohnya. Contoh yang lain, gambaran yang lainnya. Jadi si bajunya itu bisa terusan. Jadi ini dari atas sampai bawah, dari kepala, tudung sampai ke kaki, ini bisa terusan ya, atau bisa sampai sini, kemudian nanti pakai shoe cover. Tapi ada juga yang modelnya kayak ini, kayak dobelan gitu. Jadi apa ya namanya? Ini ya. Pakaiannya bisa model terusan atau model celana dan baju gitu. Tapi nanti perlu ada pengikatnya. Ya. Biasanya paling banyak adalah model yang terusan seperti ini. Karena dia celah-celahnya akan semakin sedikit lagi. Jadi model terusan seperti ini rapat jipat. Terus pakaian dari luar tidak boleh dibawa masuk ke ruang ganti yang berhubungan langsung dengan daerah bersih. Makanya tadi ada changing areanya. Kemudian tidak boleh pakai arloji, perhiasan, dan kosmetik. Ya. Jadi kalau kerja di pabrik gitu, kerja di produksi, itu nggak usah bedakan, gitu, nggak usah lipstikan, nggak kelihatan gitu. Nanti pakai bedak atau pakai lipstik juga nanti pakai masker gitu, nggak kelihatan. Jadi sebisa mungkin, seminimal mungkin menggunakan kosmetik, nggak boleh pakai arloji, nggak boleh juga pakai perhiasan. Ada dulu itu, ya kecuali cincin nikah gitu ya, kan ada yang selalu pakai cincin nikah, itu masih boleh ya, tapi tentunya butuh hati-hatian supaya cincinnya tidak jatuh atau apa gitu. Kemudian pakaian pelindung, masker, dan sarung tangan ini diganti setiap sesi kerja. Jadi untuk satu sesi misalnya sudah 8 jam ganti, nggak dicantelin nih, si bajunya itu nggak dicantelin, masukin ke tempat cucian ya, tempat baju kotor gitu. Nanti besoknya kalau dia masuk kerja lagi pakai baju lagi yang sudah bersih. Ya, yang sudah dibersihkan, dicuci, disanitasi dan disterilkan.
Nanti yang bajunya itu nggak terus dibuang ya, baju kotornya itu nggak, tapi akan masuk ke laundryan. Masuk ke laundryan, dibersihkan, kemudian disterilkan lagi, dipakai lagi, begitu seterusnya. Oke, ini yang terakhir. Untuk skematik ruang gantinya tadi ya, misalnya sepatu atau sandal yang dari luar, ini pertama itu masuk di kelas F. Kalau masuk di ruang produksi ya, kita pakai baju itu dari luar ya, pakai ya baju, ya kita berangkat kerja gitu ya, pakai baju rumah. Baju rumahnya itu dilepas. Baju rumah dilepas, diganti dengan baju kerja. Baju kerjanya udah model tudungan tadi, tapi ini untuk standar yang kelas F. Baru terus ada area tadi ya, airlock tadi. Nah, kemudian pakai lagi. Kalau mau ke kelas ruang produksi, kan ruang F itu misalnya dulu ya. Misalnya dulu saya kerjanya di R&D ya, di bagian R&D di lab. Nah, saya pakai baju dari rumah itu dilepas. Kemudian saya pakai baju ruang kelas F, karena di lab R&D itu masuknya ruang kelas F. Atau gudang kayak gitu masuknya ruang kelas F. Tapi kalau saya kemudian mau ke produksi, misalnya saya ada trial di produksi gitu ya, saya mau masuk ke ruang produksi yang non steril kelas E, maka baju saya itu saya dobelin. Ya, baju dari ruang kelas F ini saya dobelin pakai baju ruang kelas E. Atau kalau enggak saya ganti baju dengan ruang kelas E. Jadi enggak membawa baju dari luar gitu ya. Nah, begitu juga ketika saya mau nanti masuk ke ruang kelas C atau ke ruang kelas A dan B dan lain-lain. Itu pun sama modelnya. Jadi setiap kali ganti baju ya, misalnya dari F ke E ganti baju kelas E. Dari E ke D ganti baju kelas D ya. Dari D ke C ya, itu akan ganti baju kelas C. Ya, atau ke ruang B ini nanti ganti baju kelas C. Kelas B. Itu. Ya, jadi uniknya itu akan menyesuaikan untuk setiap masing-masing kelas. Begitu. Nah, ini biasanya kalau sudah karyawan tetap di sana, bajunya biasanya udah punya inisial gitu. Jadi saya nggak akan pakai bajunya orang gitu. Saya akan pakai baju kerja saya. Ya, di sini misalnya di kelas F ini ya sudah ada inisialnya saya gitu. Jadi satu personil itu sudah punya baju masing-masing. Bajunya itu ada 2 atau ada 3 gitu. Jadi kalau kotor masukin cucian gitu ya, masukin cucian itu ya kita nggak usah nyuci sendiri. Nanti kita akan dapat baju yang bersih gitu. Tapi dengan inisialnya masing-masing. Aduh, apa ya ngomong baik. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin teman-teman karena ini ya, besok kalau sudah kerja di industri mungkin punya bayangan ya. Untuk ruang produksi itu gimana, untuk apalagi kan baru semester. Teman-teman semester berapa ya? Semester 4 atau 6 ya? Oh, baru semester 4 ya. Mungkin belum perlu punya gambaran, tapi ya nanti mungkin kalau teman-teman sudah bekerja atau sudah di tingkat atasnya lebih punya gambaran industri itu seperti apa. Tapi yang jelas itu ya tadi ganti baju pun ada aturannya khusus. Sampai ruang produksi dan lain-lain juga sudah punya aturan khusus. Sebenarnya materinya itu ada satu lagi terkait dengan sterilisasi. Tapi ini sebenarnya materi sterilisasi itu kemarin kan teman-teman ada yang sudah diskusi ya, ada yang sudah diskusi di praktikum steril terkait dengan LAF, autoclave dan oven. Ya, ada yang belum satu kelas belum, satu kelas sudah. Saya lupa yang mana yang sudah. Yang sudah kayaknya kelas B ini yang sudah ya. Iya. Nah, itu sama sebenarnya ya yang disampaikan oleh teman-teman gitu. Tapi ini mungkin lebih menyeluruh terkait dengan cara sterilisasi. Nah, ini teman-teman nanti bisa ini ya, sebenarnya bisa dibaca sendiri ini karena cukup banyak slide-nya. Tapi kalau ini kan ya misalnya ada pembagiannya ya, cara sterilisasi secara fisika, radiasi, mekanik, kimia, dan gas. Misalnya secara fisika itu dengan ini, metode panas ya, panas lembab, autoclave, dan panas kering itu oven.
Kemudian radiasi, misalnya ada radiasi UV, ada radiasi gamma, ada radiasi elektron, dan lain-lain. Kemudian secara kimiawi, misalnya menggunakan sebuah gas, ya, gas etilen oksid, kimiawi itu menggunakan zat-zat kimia, ya, seperti formaldehid, etanol, dan lain-lain. Kalau gas, ini contohnya adalah gas etilen oksida, misalnya. Kalau mekanik, ini contohnya adalah filtrasi, ya, dengan menggunakan sebuah alat mekanis tentu, yaitu filtrasi. Jadi ini beberapa cara sterilisasi. Nah, ini beberapa sudah dijabarkan juga di CPOB, ya, tadi yang di aneks 1 itu. Nah, ini yang fisika ini saya lewati saja ya, karena teman-teman juga sudah membahas mengenai autoclave dan oven. Nanti dilihat saja, di cross check kembali dengan apa yang sudah teman-teman lakukan atau temukan gitu. Nah, ini yang radiasi. Yang untuk radiasi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ini tuh menjadi pilihan. Jadi kalau kita mau sterilisasi, pilihan utama itu sebenarnya adalah sterilisasi panas. Sterilisasi panas, ya. Baik panas kering maupun panas basah. Untuk proses di industri ya, kalau di rumah sakit mungkin kemarin sudah dijelaskan Bu Meliana. Tapi kalau di industri, pilihan pertama untuk sebuah proses sterilisasi, kalau dia menggunakan metode sterilisasi akhir adalah sterilisasi fisika tadi, ya, baik panas basah dengan autoclave maupun panas kering dengan oven, ya. Kecuali pada kondisi tertentu produk kita atau senyawa kita itu tidak tahan panas, maka pilihannya adalah bisa dengan cara metode aseptis, ya. Metode aseptis itu berarti dengan menggunakan mekanik tadi ya, dengan filtrasi. Atau kita tetap pakai proses sterilisasi akhir, tapi menggunakan radiasi. Ya, jadi menggunakan senyawa yang dipancarkan oleh zat radioaktif, ya, misalnya gamma atau elektron. Itu pilihan. Ketika kita mempunyai mana ya ini bahan-bahan yang peka terhadap panas. Jadi ini bisa digunakan untuk radiasi. Nah, ada beberapa keuntungannya ya, misalnya radiasi ini dia penetrasinya tuh lebih bagus ya dibandingkan dengan yang panas. Jadi efektivitas sterilisasinya juga lebih besar. Cuma memang butuh sebuah apa ya perlakuan khusus karena dia energi radiasi itu besar, maka bisa berpengaruh juga terhadap jaringan gitu ya, jaringan-jaringan tubuh gitu. Apalagi kalau misalnya kita hubungannya dengan produk-produk yang biologis gitu ya, dengan proses yang membutuhkan modal yang tinggi juga dibandingkan dengan yang panas, sterilisasi dengan panas. Nah, untuk bahan ataupun produk itu yang diperbolehkan disebut dengan sterilisasinya dengan radiasi tadi adalah yang menggunakan kobal, misalnya radioaktif kobal atau elektron ataupun gamma. Ya, sementara kalau radiasi UV untuk sterilisasi bahan obat itu nggak diterima ya, jadi dianggap belum steril gitu. Tapi UV itu biasanya hanya digunakan untuk radiasi yang ruangan gitu ya, ruangan tertentu. Misalnya kalau ini kita jarang ya kalau di industri itu pakai yang UV ini untuk radiasi ini kan misalnya kalau ruang bedah dan lain-lain ya. Kalau di kita di ruangan itu tidak ruangan produksi itu tidak steril itu tidak, tapi udaranya tadi tata udaranya dibuat khusus ya, dibuat dengan kelembaban khusus, ukuran partikel khusus dan lain-lain. Nah, itu yang pilihannya ya. Jadi yang paling mudah dilakukan dan yang paling ringan biayanya modalnya itu adalah yang sterilisasi fisika dengan autoclave ataupun dengan oven. Nah, kemudian kalau itu nggak bisa, maka produk itu bisa disterilisasi dengan radiasi. Ya, baik itu dengan gamma, dengan radioaktif atau dengan elektron. Nah, kalau tidak bisa juga, maka akan disterilisasi dengan gas, ya, gas etilen oksida. Tapi itu juga resikonya besar karena sifatnya juga gas etilen oksida ini yang ini ya, ini juga ini pilihan terakhir ya kalau kita mau pakai metode yang sterilisasi akhir. Ini pilihan terakhirnya adalah dengan gas etilen oksida. Tapi ini daya penetrasinya walaupun tinggi, tapi lebih
tidak direkomendasikan karena sifat toksisitas dan lain-lain. Jadi ini benar-benar pilihan terakhirnya. Ya. Nah, kalau tidak bisa pakai itu, ya kemudian kita bisa pakai yang metodenya aseptis. Nah, metode aseptis itu dilakukan dengan mekanik, ya, sterilisasi mekanik dengan sebuah filter atau filtrasi. Nah, ukurannya double filtrasi, ya. Kalau kita menggunakan metode aseptis itu double filtrasi. Pertama adalah 0,45 mikron. Habis itu setelah cairannya selesai disaring di 0,45, baru disaring lagi dengan 0,22 mikron. Ya, ini yang mekanis itu untuk yang aseptis. Jadi cairannya misalnya atau produknya yang mau di-filling itu difiltrasi dulu. Pertama dengan ukuran 0,45 mikron, baru filtrasi yang kedua dengan 0,22 mikron. Jadi harus double filtrasi. Karena yang ukuran 0,45 ini nggak bisa untuk memfiltrat bakteri. Jadi biasanya kemudian pakai yang untuk 0,22 mikron gitu ya, supaya bakteri, pirogen itu semuanya bisa terfiltrasi ya, double filtrasi 0,45 dan 0,22. Ini yang tadi dengan metodenya adalah aseptis. Oke. Kemudian ini biasanya pakai tekanan ya, karena kita pakai pori-pori yang kecil, kita pakai tekanan juga. Jadi ada pressure pump-nya. Nah, yang metode yang kimiawi ini biasanya misalnya pakai senyawa-senyawa tertentu, ini jarang dilakukan di industri. Kecuali misalnya senyawa kimiawinya itu cuma kayak etanol dan lain-lain ya. Itu paling digunakan misalnya untuk hanya disinfeksi ya, misalnya hanya untuk cuci tangan ya, atau membersihkan tangan, masker dan lain-lain. Masker, sarung tangan dan lain-lain, itu saja. Tapi kalau yang kimia itu kayak formaldehid dan lain-lain itu biasanya sangat jarang digunakan di industri untuk proses sterilisasi. Oke. Jadi kalau kita mau, nah sekarang untuk ininya ya, pemahamannya. Kalau kita tadi pakai metode kita adalah menggunakan metode aseptis, maka proses sterilisasinya menggunakan teknik apa? Kan kita tadi proses produksi itu ada dua ya, ada yang sterilisasi akhir, ada yang aseptis. Nah, kalau kita mau pakai aseptis metodenya, maka sterilisasinya dilakukan dengan menggunakan metode apa? Metode apa? Mbak Nabila? Metode mekanis bukan ya, Bu? Metode mekanik, yaitu dengan cara Filtrasi. menggunakan filtrasi. Filtrasinya dengan membran berpori-pori berapa? 0,45 Ingat? dan 0,22. Oke, betul ya. Jadi kalau yang aseptis adalah double filtrasi, belum dipilih, double filtrasi 0,45 sama 2. Itu bukan 0,45 itu untuk steril. Nah, kalau buatan yang sterilisasi akhir Ibu, mohon maaf, yang suara akan direkomendasikan yang mana dulu? Sterilisasi akhir dengan metode yang sterilisasi akhir berarti metode apa ya tadi ya? Biasanya kalau di sterilisasi akhir itu metode apa tadi? Seperti yang teman-teman lakukan kalau di praktikum itu metode apa? Fisika, Bu. Fisika dengan apa? Autoclave dan oven.
autoclave dan oven, betul ya, panas kering maupun di panas basah. Kadang-kadang kalau misalnya larutannya besar ya, larutan infus atau larutan yang parental yang besar, itu sebelum disterilisasi akhir juga tetap dilakukan filtrasi. Tapi tidak double filtrasi ya, cukup yang 0,45 mikron saja gitu, supaya menjamin kalau setelah sterilisasi akhir ya sudah bersih gitu. Jadi hanya untuk membantu, tapi kadang juga tidak dilakukan ya. Tapi yang jelas ada tahapan sterilisasi akhir dengan metode yang fisika tadi. Kalau kira-kira bahan kita itu tidak tahan panas, maka pilihan selanjutnya, kalau tidak pakai fisika berarti pakai Gas. apa kalau bahan kita tidak tahan panas? Pakai yang gas, Bu. Pakai yang gas atau radiasi dulu? Radiasi, Bu. Yang radiasi dulu, oke. Kalau yang radiasi biasanya menggunakan apa? Sinar gamma. Menggunakan sinar gamma gitu ya, betul, atau sinar radioaktif yang lain, kobal ataupun sinar yang elektron terdekat ya. Oke. Kalau misalnya juga nggak bisa, nggak nyalakan, kemudian pakai apa? Yang pilihan terakhir adalah dengan menggunakan Gas, Bu. dengan gas ya, dengan etilen oksid. Tapi ini karena dia sangat reaktif, toksik, mudah terbakar gitu, maka memang lihat saja. Ya, kurang lebih untuk saat kita memilih metode sterilisasi. Ini LAF, sudah belajar LAF. Jadi kita lewatkan saja. Ini yang terakhir adalah ada double bukan double tip ya, tapi steril tip kayak gini ada yang ketika yang model itu kayak double tip, ada yang kayak modelnya double tip, steril tip, pernah pakai? Masih suara saya putus. Mohon maaf Ibu, sedikit putus-putus. Oke, ini kita bicara yang terakhir, indikator sterilisasi ya. Indikator sterilitas itu kalau kita sudah melakukan sterilisasi, sudah cukup jelas ya sekarang ya. Ini slide yang terakhir, indikator sterilitas. Jadi kalau kita sudah melakukan sterilisasi, kan kita mau tahu sterilisasi atau enggak gitu ya. Itu dengan beberapa indikator. Baik kimiawi sambil tiga indikatornya. Kita lihatnya dari alatnya ya, alat indikatornya baik, waktunya kanan kontrol dengan baik. Jadi ya harusnya sesuai gitu. Nah kalau di siklus bisa tempelkan indikator kimia. Ini ya, Ibu mohon maaf, suaranya terputus-putus. ya, kalau misalnya lihat pas suaranya putus-putus. Iya Ibu. Suaranya belum jelas. Ini sudah jelas, tapi tadi pas menjelaskan. Oke. Yang tadi ada. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat ya, kan ada 3 indikator tadi ya. 3 indikator untuk sterilitas. Ada yang fisik, ada yang kimia, ada yang biologis. Yang fisik itu berarti berupa alatnya sudah taruh misalnya, berarti sudah memenuhi. Itu dengan indikator tape. Ya bahan seperti double tape.
cuma ada kayak garis-garis. Nah, biasanya dia akan berubah warna kalau terkemas itu. Jadi bisa diletakkan di alatnya atau kita mau sterilisasi di luar pengemasnya ya. Jadi indikator kimia itu tadinya tidak berwarna, lebih gelap ya, bukan warna merah, biasanya warna coklat misalnya. Berarti pakai yang kita inginkan dan sterilisasinya sudah bagus. Jadi itu indikator kimia. Warna dari gelap. Sementara itu ada begini. Ini biasanya dilakukan misalnya kalau kita mau rekualifikasi atau revalidasi, misalnya setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Oke. Di indikatornya adalah bakteri. Enggak. Kalau berarti artinya nggak jalan. Kebayang ya? Kalau misalnya kita pakai bakteri sebagai indikator biologis, pada proses itu adalah untuk menjalankan bakteri, artinya bakterinya mati atau hidup. Sterilisasinya berjalan. Sebenarnya bisa apa gitu terakhir. Kalau kita pakai indikator biologis bakteri, sementara proses sterilisasi itu adalah tujuannya untuk mematikan atau menghilangkan bakteri, maka harusnya bakteri indikator itu mati atau hidup. Kalau proses sterilisasinya oke. Harusnya mati ya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sterilisasi dengan metode tertentu, entah itu panas atau ini ada 2 tipe yang sering dipakai. Ya, halus atau yang subtilis. Kalau ternyata proses hidup, bakterianya ya jadi lebih asam ya dari gula, ada gula dari media. Kemudian media jadi warna. Ya, jadi bukan kalau kita pakai indikator kimia ternyata tidak berwarna jadi berwarna, proses sterilisasinya bagus atau tidak? Proses sterilisasinya bagus atau tidak pakai indikator kimia? Kalau kita pakai indikator kimia tadinya tidak berwarna ya, si indikator tape-nya menjadi berwarna, berarti proses sterilisasinya berjalan bagus atau tidak? Berjalan bagus atau tidak? Mbak Amelia. Ini Amelianya ada 2. Amelia Wardani. Atau siapa ya? Mbak Frida. Tadi Mbak Frida suaranya udah jelas ini Mbak. Ibu mohon maaf, yang sebelum-sebelumnya pas penjelasan materinya itu tiba-tiba kecepatan sendiri gitu Bu bahasanya. Sinyalnya nggak bagus. Oke, ini mungkin saya stop. Oke, saya stop aja ya, stop presenting aja. Saya jelaskan secara langsung aja. Kalau yang indikator kimia, kalau double tape-nya, indikator tape-nya berubah dari tidak berwarna menjadi berwarna, berarti itu sterilisasinya sudah berjalan dengan baik. Karena bahan kimianya yang ada di indikator itu sudah terkena panas gitu. Jadi dia berubah gitu, jadi warna lebih gelap. Beda kalau indikator biologis. Kalau yang indikator biologis tadi kan bakteri. Harusnya kalau proses sterilisasinya bagus, berarti bakterinya itu mati. Kalau bakterinya mati, medianya itu tidak berubah ya. Medianya itu ya tadinya jernih ya tetap jernih gitu. Tapi kalau sterilisasinya tidak berjalan, bakterinya kan masih hidup tuh, bakteri indikatornya. Nah, kalau bakterinya masih hidup, medianya itu dirubah gulanya yang ada di media menjadi lebih asam sehingga kemudian berubah warna. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya indikator biologis, kok indikatornya berubah warna,
Berarti sterilisasi saya bagus atau tidak? Tidak bagus, Bu. Tidak bagus ya. Kenapa? Karena berubah warna. Karena berubah warna. Kalau berubah warna itu karena apa? Hanya lebih Oke. asin. Karena bakterinya tadi masih hidup. Ya, bakteri indikatornya masih hidup. Sehingga bakteri indikatornya merubah gula yang ada di media menjadi lebih asam. Sehingga berubah warna. Ya. Itu sih yang tadi terakhir ya. Udah itu yang terakhir dari penjelasan saya untuk sterilisasi ini. Nah, nanti kalau belum jelas nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Bisa di ini mungkin juga sudah sore ya. Aduh. Ya, semoga tidak ada pertanyaan ya. Apa masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Jangan lupa untuk presensi ya. Ini tadi saya cek ada beberapa yang belum presensi awal, tapi ini harusnya sekarang sudah semua. Oke, kita selesaikan ya untuk acara perkuliahan hari ini. Semoga sudah cukup jelas. Kalau belum nanti kita bisa ditanya lagi di pertemuan saya selanjutnya. Yang entah kapan ya, karena ini ya sementara minggu depan ya. Tapi kalau sebelum itu bisa lagi ya nanti bisa diajukan lagi. Dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu.